diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh Tuhan. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Shalom semuanya, senang bisa bertemu lagi dengan kalian semua ya. Om yakin dan percaya kita semua ada aman dalam lindungan tangan Tuhan, amin. Hari ini Om ingin mengajak kita sama-sama untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab Ulangan 21 ayat 18 sampai ke 21. Judul firman Tuhan pada hari ini itu adalah tentang stubborn and rebellious ya. Kita akan coba baca di dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat 18 sampai ke 21. Silakan. Ulangan 21 ayat yang ke-18, apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang. Ya, di sana dikatakan apabila ada seseorang yang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, terus yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan. Ya, dikatakan yang tidak mau mendengarkan perkataan atau nasihat daripada orang tua mereka, meskipun mungkin ayahnya, mungkin ibunya itu menghajar, terus ayat yang ke-19, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Ya, orang tua ini harus memegang anak itu dan membawa ke tua-tua. Terus ayat yang ke-20, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ya, diserahkan, anak itu diserahkan pada tua-tua. Katakan anak ini degil dan membangkang. Terus ia seorang pelahap dan peminum. Ia seorang pelahap dan peminum. Dikatakan ia seorang pelahap dan peminum. Kemudian berikutnya Ayat yang ke-21, maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Nah, jadi ending akhir daripada anak yang degil dan membangkang ini, yang dimana dia adalah seorang pelahap dan pemabuk, itu harus dilempari batu, dirajam dengan batu, dihukum mati. Karena dikatakan di sana bangsa Israel harus menghapuskan segala yang jahat di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita lihat tentang stubborn atau degil, ya, stubborn dan rebellious. Stubborn itu artinya degil ya, saudara. Degil, anak-anak ya, degil. Bukan dekil ya, kalau dekil beda ya. Dekil itu orang yang mungkin, anak-anak yang mungkin jarang mandi, lusuh ya, itu dekil. Tapi ini degil ya. Degil itu apa? Degil itu dia tidak mau menurut nasihat atau keras kepala. Ya, juga kita lihat ada satu kata lagi yang di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan rebellious. Rebellious itu apa? Rebellious itu pemberontak ya, pemberontak, orang yang melawan. Dikatakan di dalam Alkitab pendurhaka. Ya, jadi dua kata ini, degil, tidak mau menerima nasihat, tidak mau mendengarkan nasihat, keras kepala, dan rebellious, memberontak, bahkan pendurhaka. Ya, kalau kita lihat ya, terkadang kita seringkali melihat ada beberapa anak ya, yang mereka kalau diberitahu orang tuanya melawan, orang tuanya marah, apa? Nah, jadi inilah anak-anak yang berani dengan orang tuanya. Mungkin mereka tidak memperhitungkan apa-apa, tapi mereka tetap berani ya. Mereka mempertahankan pendapat mereka bertahan pada kemauan mereka. Disuruh, ayo belajar, ayo ini tidur, ayo tidak. Kenapa? Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Kita lihat ya, orang-orang yang degil, stubborn, keras kepala, dia tidak mau mendengarkan nasihat ya. Padahal nasihat itu sangat penting ya, mendengarkan nasihat itu sangat penting. Istimewa taat mendengarkan nasihat dan taat pada orang tua kita ya. Kalau kita lihat kenapa
tadi dikatakan di dalam Ulangan pasal 21 ayat yang ke-18 sampai ke-21, ending akhirnya dari anak yang stubborn, yang degil, yang bersedia mempunyai sifat memberontak ya pada orang tuanya, tidak mau mendengar, keras kepala, dinasihati, dihajar oleh orang tuanya tetapi terus keras kepala, terus pada pendiriannya yang salah. Ya, ending akhirnya adalah dirajam, dilawan sama Tuhan, harus dirajam sampai mati. Ini satu hal yang sangat keras, hukum Tuhan yang sangat keras ya. Nah, kita lihat ya, satu nasihat orang tua terutama itu adalah yang sangat penting. Ketika orang tua kita menasihatkan kita sesuatu, ketika orang tua kita memberi pengarahan pada kita, sewajarnya kita taat pada nasihat orang tua kita. Coba baca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ketiga. Efesus 6 ayat yang pertama KJI, anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan sebab inilah yang benar. Ayat yang kedua, hormatilah bapak dan ibumu, inilah hukum yang pertama dengan suatu janji. Ayat yang ketiga, supaya kamu menjadi baik dan engkau boleh hidup lama di atas bumi. Ya, coba diulangi Efesus 6 ayat yang pertama. Ayat yang pertama, anak-anak taatilah orang tuamu. Di sana dikatakan anak-anak taatilah orang tuamu. Terus? Di dalam Tuhan sebab inilah yang benar. Ayat yang kedua, hormatilah bapak dan ibumu. Inilah hukum yang pertama dengan suatu janji. Ya, ketika kita menghormati mereka, ketika kita mendengarkan nasihat mereka, ketika kita mentaati nasihat mereka, Tuhan memberikan janji-janji pada setiap anak-anak yang ada. Orang tua tidak mungkin menasihatkan kita hal yang salah ketika kita ditegur oleh orang tua kita, ketika kita ditegur oleh orang tua kita untuk diarahkan, biar kita mendengar baik-baik, bukan seperti anak yang ada di dalam Ulangan 21 ayat 18-21, di mana tetap pada pendiriannya, tetap keras hati, tetap keras kepala, tidak mau mendengarkan ya, sehingga Tuhan marah ya. Kita coba baca di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-20. Amsal 19 ayat yang ke-20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya, dikatakan di dalam Amsal 19 ayat yang ke-20, supaya kita menerima nasihat, kita menerima didikan, sehingga apa? Kita menjadi bijak di masa yang akan datang. Coba baca Amsal 12 ayat yang ke-15. Amsal 12 ayat yang ke-15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Ya, coba perhatikan, jalan orang bodoh itu lurus pada anggapannya sendiri. Kenapa? Seringkali anak-anak tidak menurut pada orang tua. Ketika anak-anak itu mengerjakan sesuatu, ketika anak itu hanya bermain saja, terikat gadget, terikat tontonan segala macam, ketika dimarahin, yuk belajar, jangan habiskan waktumu hanya untuk itu, tetap pada pendirinya. Kenapa? Karena seringkali anak-anak seperti ini tuh bertahan pada pendiriannya, dikira, loh kenapa kok aku tidak boleh? Kenapa kok aku harus seperti ini? Kenapa? Nah, coba lanjut baca Amsal 12 ayat yang ke-15. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Iya, dikatakan, tetapi siapa yang mendengar nasihat, ia bijak. Ya, nasihat siapa? Tidak sembarangan nasihat. Ketika kita mendengarkan nasihat yang baik, ketika kita mendengarkan nasihat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang bijak, menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Tetapi ketika kita mendengarkan nasihat yang salah, itu justru dapat membawa kita terjerumus di dalam masalah-masalah yang lebih dalam lagi. Coba, ada satu kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Di sana ada satu peristiwa di mana ketika Raja Salomo selesai meninggal, digantikan anaknya yang bernama Rehabeam. Ketika itu Rehabeam ini meminta nasihat pada orang tua-tua. Ketika orang tua-tua ini menasihatkan Rehabeam, ternyata Rehabeam ini mengabaikan, tidak menghiraukan nasihat daripada tua-tua Israel pada saat itu, tetapi dikatakan lebih mendengarkan nasihat daripada teman-teman sebayanya. Coba baca. 1
1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-6, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Ya, jadi ini tua-tua ini bukan tua-tua sembarangan, tetapi tua-tua ini tentunya tua-tua yang bijaksana, tua-tua yang tahu tentang seluk-beluk kerajaan. Kenapa? Karena tua-tua ini dikatakan selalu mendampingi Raja Salomo selama hidupnya. Terus Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. ya, itu nasihat daripada tua-tua pada saat itu. Terus Ayat yang ke-8, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. ya, perhatikan baik-baik. Tetapi Rehabeam mengabaikan. Terus Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. ya, kemudian kita kalau baca di ayat-ayat berikutnya, ya, tentunya nasihat orang muda yang belum berpengalaman itu cocok mungkin dengan perasaan hatinya. Dikatakan kelingkingku itu lebih besar daripada pinggang ayahku. Jadi ini sama seperti ingin menunjukkan, ini loh kekuasaanku, ini loh, ya, aku tidak bisa di ini. Nah, itu mungkin sama dengan seperti perasaan anak-anak muda pada saat itu. Tetapi justru ini yang menyebabkan pecahnya kerajaan Israel. Fatal, ya, fatal sekali, ya. Kita akan lihat. Jadi kalau kita mendengarkan nasihat yang salah, nasihat yang tidak bijaksana, apalagi nasihat yang tidak cocok dengan kebenaran firman Tuhan, itu justru menjerumuskan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Karena itu kita wajib waspada, kita wajib dengar-dengaran akan suara Roh Kudus. Kita dengar baik-baik, kita mesti peka. Jangan kita ini menuruti nafsu kita, jangan kita menuruti nafsu kemudaan kita dengan kita hanya mendengar nasihat-nasihat daripada orang-orang sebaya kita mungkin, dan kita menuruti kesombongan kita dengan egonya kita, ya. Kita lihat, kalau kita mendapatkan nasihat yang tepat, ya, istimewa dari orang tua kita, dari papa mama kita, dari ayah ibu kita, ya. Terkadang kita ini mendengarkan nasihat mereka. Berapa banyak di antara kalian kadang kalau mendengarkan nasihat daripada papa mama kalian, stop, papa mama ini cerewet, apa ini, berulang-ulang terus cerewet, sudah stop, diam. Saya kan sudah besar, saya sudah remaja, saya sudah dewasa, sudah, aku tahu, aku bisa mengurus diriku sendiri, stop, diam, cerewet. Kalian lihat, kalian perhatikan, apakah hal seperti ini yang Tuhan kehendaki? Tidak. Sebab perintah Tuhan pada setiap orang tua itu justru harus mengajarkan berulang-ulang. Ketika orang tua kita mengajar kita berulang-ulang, menasihati kita berulang-ulang, terus kita mengatakan mereka cerewet, artinya secara tidak langsung kita ini melawan rencana, melawan kebenaran firman Tuhan. Coba baca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-6 sampai ke-7. Ulangan 6 ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-7, ya, apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Terus ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak. Coba perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu. Ini perintah Tuhan pada orang tua kita. Ketika orang tua kita menasihatkan berulang-ulang mengingatkan, dan kemudian kita merasa orang tua kita cerewet, kita mengatakan engkau cerewet, papa cerewet, mama cerewet, maka artinya sebetulnya kita melawan Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh setiap kata-kata yang kita ucapkan pada orang tua kita. Ketika kita menganggap dia remeh, ketika kita menganggap orang tua kita cerewet. Ya, berikutnya nasihat yang penting, yang sangat penting, yang mutlak kita perlukan adalah firman Tuhan. Coba baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat ke-24. Mazmur 119 ayat yang ke-24, ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Oke, ayat yang ke-98. Ayat yang ke-98,
Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ya, jadi Daud, kunci dalam setiap keberhasilan Daud, di dalam kemenangan Daud, meskipun Daud masih muda, adalah perintah-perintah Tuhan. Kegemaran Daud adalah kegemaran merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan perintah-perintah Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu menjadi nasihat di dalam setiap kehidupan Daud, dan menjadikan Daud itu lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Dan itu kunci daripada kenapa Daud itu meskipun masih muda, dia sukses, dia berhasil mengalahkan Goliat dan lain sebagainya. Sebab Daud menaruh firman Tuhan di dalam kehidupannya. Daud merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Daud memegang berteguh titah-titah perintah daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Biar kita mencontoh kehidupan daripada Daud ini. Ya. Kalau kita lihat berikutnya ya, kita berpikir di antara kita mungkin ya, seringkali banyak di antara kita, tidak sedikit memang ya, banyak. Kadang kita diberitahu orang tua kita, mungkin kita sedikit berontak begitu ya. Tetapi kenapa di dalam cerita ini, mengapa sebabnya kok sampai anak yang dinasehati orang tuanya, dia menjadi sangat membangkang, dia menjadi sangat tidak mau mendengarkan, bahkan dikatakan dihajar sekalipun dia tetap tidak mau menurut. Ternyata ada sebabnya. Ternyata anak ini adalah seorang pelahap. Ternyata anak ini adalah seorang pemabuk, ya, seorang pelahap atau seorang pemabuk. Jadi seorang pelahap atau seorang pemabuk ini adalah yang menuruti hawa nafsu. Ketika dia mabuk, ketika dia pelahap itu adalah apa-apa saja dilahapnya, ya. Jadi dia rakus, ya. Terus pemabuk. Jadi dia ini adalah seorang anak pelahap dan pemabuk. Dan itu yang menyebabkan dia tidak mau mendengarkan semua nasihat daripada orang tuanya. Dia tidak mau diarahkan karena dia pemabuk. Seorang pemabuk tentunya kalau kita suruh, ayo ke sana. Jadi dia mabuk, dia tidak sadar. Yang hanya dia lihat, dia mabuk, dan dia terus mabuk. Itulah seorang pemabuk, ya. Bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, itu kenapa anak ini pada akhirnya harus dirajam Tuhan. Harus dirajam. Karena Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menghapuskan segala hal yang jahat di hadapan Tuhan. Coba baca di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. 1 Korintus 6 ayat yang ke-10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi dikatakan di situ, coba diulangi lagi 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, terus pemfitnah, dan penipu. Ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Coba baca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Galatia 5 ayat yang ke-21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terus? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas. Itulah kenapa anak ini pada akhirnya dirajam. Itu perjanjian lama. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan seperti itu, ya. Mungkin saat ini kalian yakin dan percaya tidak ada kalian yang pemabuk, ya. Tetapi mungkin kalian berpikir, loh, aku kan tidak mabuk. Aku kan tidak rakus, tidak hedonisme, ya toh? Ya, oke. Kita bukan pelahap, bukan pemabuk, tetapi coba kita refleksikan pada kehidupan kita. Mungkin kita bukan pemabuk, mungkin kita bukan seorang anak yang pelahap, tetapi mungkin ada tindakan-tindakan kebiasaan di dalam kehidupan kita yang membuat kita ini mabuk di dalam dosa-dosa. Hal yang paling sepele adalah keterikatan kita dengan gadget, keterikatan kita dengan game, apapun game yang ada, keterikatan kita dengan tontonan-tontonan.
Ya, coba bayangin. Ketika seorang anak terikat dengan gadget atau terikat dengan game, apakah anak ini menurut ketika orang tuanya menasihati? Banyak sekali, melihat banyak sekali anak-anak yang kalau sudah bermainan gadget, diberitahu sama orang tuanya, diberitahu oleh papa mamanya, ayo letakkan itu, jangan mainan terus. Dari pagi, mungkin sekolah, tengah-tengah sekolah pun mungkin bermain di bawah, gurunya nggak tahu. Pulang sekolah tetap bermain, kemudian sampai malam hari bermain, waktunya dihabiskan dengan bermain. Ketika dimarahi, diambil HP-nya, apa? Bantah orang tua, membangkang sama orang tua. Ketika diambil HP-nya, marah, pintu dibanting. Kalau mama tidak berikan HP-nya itu padaku tidak mau belajar. Berani membangkang kepada orang tua. Kenapa? Karena sudah mabuk dalam tanda kutip. Sehingga pada akhirnya meskipun tidak seperti di dalam kisah Ulangan yang ke-21 18-21 di mana benar-benar mabuk, tetapi ini mabuk dengan hal-hal duniawi seperti ini. Sehingga kita melihat anak-anak seperti ini nilai akademiknya menurun. Kalau sudah menurun, apakah anak ini takut? Banyak sekali anak-anak yang tidak takut, tidak peduli apakah dia bakalan naik kelas ataupun tidak naik kelas, tidak peduli. Yang penting apa? Tetap terus bermain, terus menuruti hawa nafsunya, terus bermain, tidak akan pernah takut. Ya, Om satu kali pernah menanyai satu orang anak yang terus bermain begitu ya. Om tanya, loh, kamu kalau nilainya dapat jelek bagaimana? Kamu gak naik kelas? Oh ya gak apa-apa, gak ada masalah gak naik kelas. Tidak akan takut, tidak takut. Kenapa? Karena sudah tertipu dengan ilah zaman ini, tertipu dengan segala ikatan-ikatan daripada iblis, sudah terikat. Dan anak-anak yang seperti ini, ketika dia tidak mempunyai habit yang baik, kebiasaan belajar yang baik, maka tanggung jawabnya itu tidak dilakukan. Dan pada saat dia seperti ini, maka akan muncul dosa-dosa yang lain, dosa bohong, dosa menyontek, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat, ya, ketika orang tua mengambil, dia marah, berontak, ya seperti ini. Lihat, ya. Jadi ini bukan mabuk secara jasmani, tetapi mabuk dengan segala ikatan-ikatan. Kita mesti perhatikan baik-baik. Apakah kita seperti ini yang menyebabkan dimana ketika kita membiarkan hidup kita dikuasai dengan kemabukan-kemabukan seperti ini, maka hidup kita akan hancur. Hidup kita akan jauh dari Tuhan, hidup kita akan jauh dari orang tua kita, hidup kita akan jauh dari keluarga kita, dari saudara kita, karena terus bermain. Ya, coba kita lihat. Ya, kenapa? Apa yang menyebabkan seorang anak itu bisa mabuk seperti ini? Ya, ini adalah sudah nubuatan daripada di akhir zaman. Di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kedua. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ketahuilah juga bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Ayat yang kedua, ya, pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Ayat yang kedua, karena orang-orang akan mencintai dirinya sendiri, ya, mencintai uang, ya, membesarkan diri, sombong, menghujat, tidak taat kepada orang tua. Ya, coba perhatikan. Itu kata-kata tidak taat pada orang tua, disobedient, itu termasuk salah satu kondisi dosa-dosa yang meningkat pesat di akhir zaman. Terus, tidak tahu berterima kasih, tidak kudus. Ya, ini akan terus bertambah karena itu tidak sedikit
di zaman-zaman ini justru banyak anak-anak yang tidak menyadari, tidak berjaga-jaga. Mereka masuk di dalam ikatan-ikatan dosa seperti ini. Hatinya semakin keras, hatinya semakin keras, hatinya tidak mau taat pada orang tua, berontak pada orang tua, menggenapi kebenaran firman Tuhan, nubuatan firman Tuhan di akhir zaman. Karena itu, biar kita mempunyai hati yang bijaksana, kita bisa melihat bahwa kita orang-orang beriman, kita anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita tidak mau menggenapi akhir zaman seperti ini. Tetapi kita mau tetap terus hidup kudus di dalam Tuhan, ya. Anak-anak seperti ini hatinya semakin keras, semakin dimarahi orang tua, semakin dinasihati orang tua, dia semakin keras. Kenapa? Coba baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat yang keempat, yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh Allah dunia ini, supaya cahaya Injil Kristus yang mulia itu, yang merupakan gambar Allah, jangan bersinar kepada mereka. Iya, dibutakan. Jadi anak-anak yang matanya sudah buta, sebab dia hanya fokus terus main, terus terikat dengan semua macam keterikatan dia, entah terikat dengan gadget, terikat dengan game, terikat dengan tontonan-tontonan, terus hatinya semakin keras. Kenapa? Karena mata rohaninya sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ini semua itu adalah hidup lama kita. Jangan kita kembali pada hidup yang lama, terikat kembali pada hidup yang lama. Coba baca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ketiga. Efesus 2 ayat yang pertama, kamu yang dahulu mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan di dalam dosa-dosamu. Dulu. Jadi kamu yang dulu mati di dalam pelanggaran dosa-dosamu. Ketika kita ini belum mengenal Tuhan, ketika kita belum bertobat percaya pada Tuhan, ketika kita saat itu kita melakukan hal-hal seperti ini yang melawan Tuhan, terus telah dihidupkannya. Ayat yang kedua, dahulu kamu berjalan menurut cara hidup zaman ini, menurut penghulu penguasa di udara. Menurut penghulu-penghulu di udara, menurut zaman ini, terus yaitu yang sekarang sedang bekerja di dalam putra-putra durhaka. Bekerja di dalam putra-putra durhaka. Terus ayat yang ketiga, dahulu kamu juga termasuk di antara mereka itu. Ya, itu dahulu. Terus yang telah hidup di dalam nafsu daging, menuruti keinginan daging dan pengertian-pengertiannya, dan yang pada dasarnya adalah anak-anak yang dimurkai sama seperti yang lain. Ya, jadi ketika hidup kita yang lama, kita itu dimurkai oleh Tuhan. Dan ketika pada saat kita ini mengaku percaya pada Kristus dan kita bertobat, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, tetapi pada saat kita ini sudah percaya pada Tuhan dan kita mengaku sebagai seorang Kristen, sebagai seorang beriman yang percaya pada Tuhan, tetapi perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari kembali pada hidup kita yang lama, kita kembali tetap terikat. Kita tidak ada bedanya dengan anak-anak yang belum mengenal Tuhan, orang-orang dunia yang belum mengenal Kristus, tetap terikat, sama-sama terikat, dan sama-sama terikat. Hati-hati. Mungkin terkadang kita berpikir, loh, nggak ada masalah. Aku bermain ini pakai HP ku sendiri. Ini waktu-waktuku sendiri. Aku sudah besar, ya. Kalau kalian merasa kalian sudah remaja, aku udah dewasa. Aku bisa menentukan sikapku sendiri. Aku tahu apa yang harus aku kerjakan. Hati-hati. Kalau hukuman Tuhan belum turun ke atas kita, itu artinya Tuhan terus tetap ada kesempatan buat kita. Tetapi kemurahan yang Tuhan berikan pada kita, itu adalah ada satu maksudnya. Kalau Tuhan belum menghukum kita, itu karena kemurahan Tuhan. Coba baca di dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai kelima. Roma 2 ayat yang keempat, atau engkau hinakanlah kelimpahan kemurahannya, kesabaran dan ketabahannya untuk menderita. Tiadakah engkau mengetahui bahwa kemurahan Allah itu maksudnya menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, kemurahan Tuhan itu untuk menuntun kita pada pertobatan. Kalau
kalau kita mau bertobat, maka Tuhan yang penuh kemurahan, yang penuh pemaaf, Tuhan akan mengampuni kita. Tetapi kemurahan Tuhan itu ada batasnya. Kemurahan Tuhan itu ada batasnya. Bagi siapa? Bagi setiap kita, bagi setiap anak-anak yang terus keras kepala, terus tidak mau mendengarkan nasihat, terus tetap mau berkanjang di dalam kehidupan dosanya, terus tidak mau bertobat, terus berkeras hati. Kemurahan Tuhan itu ada batasnya. Coba baca di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang kelima. Roma pasal yang kedua ayat yang kelima. Tetapi sesuai dengan kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka bagi dirimu. Ya, untuk kalau hari kita tidak mau bertobat, kita terus mau terikat, membiarkan diri kita terikat di dalam dosa, terikat di dalam gadget, terikat di dalam game, sehingga itu semua membuat hidup kita sebagai seorang anak-anak Tuhan yang seharusnya kita boleh menjadi saksi Kristus, seharusnya kita boleh menjadi contoh dan teladan, tetapi kita membiarkan terus begitu, kita mengikuti hawa nafsu kita. Itu artinya sama saja kita menimbun murka Tuhan di atas kepala kita. Perhatikan baik-baik, ya. Bangsa Israel, ada satu contoh, ya, satu contoh bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, ya. Bangsa Israel yang keras kepala, yang sudah 10 kali menista Tuhan, padahal bangsa Israel itu melihat bagaimana kekuasaan Tuhan, bagaimana keperkasaan Tuhan, bagaimana bahwa Tuhan itu betul-betul ada, real. Tetapi terus menista Tuhan, tidak mau menurut pada Tuhan, maka Tuhan mengatakan tidak akan pernah masuk di dalam tanah perjanjian. Coba baca di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 23. Bilangan 14 ayat yang ke-22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, Ya, lihat, sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ketika mereka di Mesir, di dalam kehidupan yang begitu susahnya sebagai seorang budak, berteriak minta tolong pada Tuhan, kemudian Tuhan mendengarkan dan Tuhan membebaskan, Tuhan melepaskan dengan tangan yang terkedang, dengan tanda-tanda yang ajaib. Laut kosong dibelah, kemudian mereka bisa berjalan, mereka diberi tanda-tanda dengan begitu ajaibnya oleh Tuhan, tetapi mereka terus tegar tengkuk. Berikutnya, namun telah 10 kali mencobai aku. 10 kali mencobai Tuhan, terus tidak mau mendengarkan suaraku. Dan tidak mau mendengarkan suaraku, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Terus Ayat yang ke-23, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. ya, ending akhir. Meskipun rencana Tuhan mula-mula adalah membawa bangsa Israel ini bebas dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan masuk ke tanah perjanjian, tetapi karena mereka tegar tengkuk, meskipun mereka sudah mengalami mujizat Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan, pengampunan Tuhan, pembebasan Tuhan, kuasa Tuhan, tetapi mereka terus mencobai Tuhan, menista Tuhan 10 kali, maka janji Tuhan itu batal. Karena itu, jangan pernah menganggap remeh. Jangan pernah kita menganggap kecil ketika kita ini membiarkan hidup kita terus berkanjang di dalam dosa, dan kita menjadi keras hati. Kita menjadi keras hati karena kita tertipu oleh iblis, kita tertipu oleh ilah zaman ini. Hati-hati. Firman Tuhan mengatakan ada batasnya kemurahan daripada Tuhan. Cepat berubah hari ini. Kalau kita mendengar suara Tuhan, jangan engkau keraskan hatimu. Berubah, bertobat sungguh-sungguh, dan jangan pernah kembali pada hidupmu yang lama. Supaya apa? Rencana Tuhan nyata terjadi di dalam hidupmu. Kita akan coba baca di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai 36.
Lukas pasal 21 ayat yang 34, dan perhatikan dirimu sendiri supaya jangan sampai kapanpun hatimu syarat dengan berfoya-foya. Firman Tuhan mengatakan perhatikanlah dirimu sendiri. Perhatikanlah dirimu sendiri supaya sampai kapanpun, bukan sampai 1 bulan. Seorang anak ketika dinasihati, ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika altar call, siapa yang mau bertobat? Biar dia maju ke depan, didoakan menangis sungguh-sungguh. Tetapi ketika dia pulang, kembali lagi pada hidup yang lama. Tetap terikat, yang berdosa tetap berdosa, yang suka berbohong tetap suka berbohong, yang suka bicara kotor tetap bicara kotor, yang suka merokok tetap merokok. Padahal firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal 21, jagalah dirimu sampai kapanpun terus. Mabuk dan percintaan akan kehidupan ini sehingga hari itu datang ke atasmu tanpa kau sadari. Jangan mabuk dan akan percintaan kehidupan ini, supaya apa? Kalau tahu-tahu jatuh tertimpa murka Tuhan. Ya, terus? Ayat yang ke-35, karena seperti suatu jerat, hal itu akan datang ke atas semua orang yang diam di atas seluruh muka bumi. Ayat yang ke-36, sebab itu berjagalah kamu dan berdoa senantiasa, supaya kamu dihitung mampu melepaskan diri dari semua perkara yang akan terjadi ini dan bisa berdiri di hadapan Putra Manusia. Jadi kita harus berjaga-jaga sampai kapanpun. Jadi ketika kita bertobat, benar-benar bertobat, kita jaga kehidupan kita kudus, tetap suci di hadapan Tuhan sampai kapanpun. Jangan pernah menoleh ke belakang, jangan pernah kembali pada hidupmu yang lama. Ya, mari kita akan tunduk kepala. Biar kita pada saat hari ini kita datang pada Tuhan, kita bawa hidup kita. Kita bawa hidup kita pada Tuhan. Kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Biar Tuhan yang membentuk hidup kita menjadi serupa dengan gambarnya. Kita akan tunduk kepala. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati, biar kita berikan hidup kita pada Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. ini kerinduan kami, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya Tuhan, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu,
musik menyanyikan lagu ini, biar kita sadari betapa besar pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan pernah sia-siakan anugerah Tuhan. Jangan pernah anggap remeh kemurahan Tuhan. Hari ini, kalau Roh Kudus mendengar, kalau Roh Kudus berbicara pada kita, dengar suaranya. Jangan kau keraskan hati, sehingga murka Tuhan itu turun. Bertobat sungguh-sungguh, taat, setia pada Tuhan. Izinkanlah Tuhan berkarya di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami mau taat dan setia padamu ya Tuhan. Amin. Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pada hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh merenungkan sebagian kecil firman-Mu, kami boleh belajar ya Tuhan tentang arti kata stubborn dan rebellious. Tuhan, mungkin kalau ada di antara kami ya Bapa yang kami sudah berbuat kesalahan ya Tuhan, kami masuk di dalam kesalahan ya Tuhan. Tuhan, kalau pada hari ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami mendengar teguran-Mu ya Bapa, biar kami mempunyai hati yang bijaksana ya Tuhan, untuk kami boleh berubah Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami ya Tuhan datang padamu ya Tuhan, memohon ampun ya Tuhan, tersungkur di hadapan-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang pemurah, Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat Tuhan. Engkau yang akan mengampuni setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau melihat ya Tuhan setiap hati-hati ya Tuhan yang hancur ya Tuhan, setiap hati-hati ya Tuhan yang pada hari ini ya Tuhan mereka sungguh-sungguh bertobat ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan, Engkau yang mau melepaskan kehidupan mereka ya Tuhan, Engkau yang mau memberikan kemampuan pada mereka ya Tuhan untuk senantiasa ya Tuhan hidup di dalam jalan-Mu, hidup di dalam rencana-Mu ya Bapa. Engkau yang jamah mereka ya Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang berkata-kata di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan ya Tuhan anak-anak-Mu yang ada ya Tuhan menjadi satu anak-anak yang indah, yang berkenan padamu, seturut ya Tuhan dengan karya-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, meskipun mereka masih anak-anak ya Tuhan, ketika mereka mau memberikan kehidupan mereka padamu, mereka mau hidup seturut dengan jalan-Mu ya Tuhan, maka Engkau akan memakai mereka ya Tuhan, Engkau akan menumbuhkan mereka ya Tuhan menjadi Daniel di akhir zaman ini ya Tuhan, menjadi Daud di akhir zaman ini ya Tuhan, yang akan Kau urapi ya Tuhan, yang akan Engkau pakai ya Tuhan menjadi alat-Mu yang memperkenankan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari kita akan sama-sama angkat kedua belah tangan kita. Bapa yang baik, pada saat hari ini ya Tuhan, hamba-Mu mohonkan ya Bapa, biar kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mau terus hidup di dalam rencana Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.